dan jari umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi Nabi minta kibas ini diberikan pahalanya kepada keluarganya, kepada dirinya, keluarganya. Keluarga Nabi, Pak, keluarga besar, istri aja 11. Dan kepada umatnya yang tidak mampu berkorban. Jadi itu dalil menunjukkan pahala bersyarikat untuk satu keluarga. Mazhab Hambali mengatakan ada wang seharga kambing, ya, maka dia disebut mampu. Syafi'i lebih tegas lagi. Nah, kita yang beramal dengan mazhab Syafi'i lebih tegas lagi menyatakan siapa yang disebut mampu dan makruh kalau enggak kurban, yaitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang telah hadir karena Allah, dan mudah-mudahan dibalas dengan surganya insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita membahas salah satu salat sunnah, yaitu salat witir. Dan sebagaimana yang kita telah informasikan, berhubung kita cuma punya 2 sisa pertemuan sebelum Idul Adha, maka mulai subuh hari ini ada baiknya kita mengulang kaji tentang hukum seputar kurban, karena ini penting demi pelaksanaan kurban yang akan dilakukan. Baik, sebelum itu perlu kita ingatkan kembali bahawa hari Selasa depan itu kita sudah memasuki 1 Zulhijjah. Hari Selasa tanggal 20 insyaAllah itu sudah memasuki 1 Zulhijjah. Hari ini kita sedang berada di bulan Zulqa'dah, dan kedua-duanya termasuk dari 4 bulan yang haram. Kata Ibnu Abbas, barang siapa yang melakukan kebajikan dikali lipatkan, yang melakukan keburukan juga dikali lipatkan oleh Allah kalau dia melakukannya di bulan-bulan haram. Maka perlu diingatkan bahawa Rasulullah SAW telah menyatakan kemuliaan bulan Zulhijjah itu hampir menyamai bulan Ramadan, ya, hampir sama dengan kualitas bulan Ramadan, yaitu di bulan Zulhijjah, karena banyaknya amalan yang besar yang membutuhkan jihad di dalamnya. Karena bulan Zulhijjah itu diisi dengan amalan-amalan sunnah sampai puncak amalan adalah melakukan haji.
Karena haji itu adalah jihad. Jihad badan, jihad harta, jihad perasaan, meninggalkan keluarga. Makanya bulan Zulhijjah itu diisi dengan amalan-amalan besar. Makanya disunnahkan Bapak Ibu, mulai dari 1 Zulhijjah sunnahkan puasa. Disunnahkan puasa. Karena Rasulullah mengatakan, istri-istri Rasulullah mengatakan, kana Rasulullah yasumu 9 Zulhijjah. Rasulullah itu senantiasa puasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi silahkan yang masih sanggup berpuasalah. Kalau tidak sanggup, perbanyaklah sedekah di dalam bulan Zulhijjah. Lalu kemudian bagi kita yang tidak berhaji, ada amalan besar di dalam Zulhijjah, yaitu melakukan kurban. Melakukan kurban. Nah, bahasa kurban di dalam bahasa kitab itu disebut udhiyah. Jadi kalau kita fikih menyebutnya udhiyah. Sedangkan kita memakai bahasa kurban itu lebih mengambil daripada hikmahnya, yaitu mendekat. Qaraba yaqrubu itu mendekat. Jadi kurban salah satu daripada ibadah untuk mendekat ke Allah. Jadi kita sebutnya kurban. Dalam fikih disebut dengan udhiyah, yaitu sesuatu yang disembelih di hari raya. Udhiyah juga bermakna waktu duha, karena waktunya menyembelih adalah di waktu duha, yaitu sepulang salat. Kurban ini berdasarkan ayat Allah, yaitu fassalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Tuhanmu, kemudian menyembelihlah. Kata Allah, salat dulu baru sembelih. Nanti ini berhubungan dengan kapan waktu yang terbaik untuk menyembelih. Maka semua ulama sepakat, yaitu setelah salat di hari raya pertama. Itu waktu terbaik untuk menyembelih. Karena Nabi SAW menyebutkan, awalu ma nabda' fi yawmina hadha an nusalli summa narji' fananhar. Kami memulai hari kami di 10 Zulhijjah, yaitu hari raya. Kami salat lebih dahulu, yaitu salat Idul Adha. Lalu kami pulang dan langsung kami menyembelih. Makanya waktu paling afdal menyembelih itu hari raya pertama. Namun kalau tidak bisa, maka silakan pilih di 3 hari berikutnya, yaitu hari-hari tasyrik. Ya, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, kalau memang bisa dilakukan lebih baik, karena kendala hari ini banyak. Ya, kendala hari ini banyak. Kadang-kadang baru selesai pelaksanaan Idul Adha, baru selesai salat khutbah jam 9:30, sudah susah untuk menyembelih, terlalu dekat dengan zuhur. Tidak mengapa untuk bergeser. Apalagi kalau khatibnya bicara sampai 2 jam setengah, maka khatibnya lah yang kita kurbankan. Ini khatib kadang-kadang cuma pintar bicara, tidak ada ilmunya. Ya. Kalau hari raya itu 40 menit, 45 menit sudah paling lama itu. Tidak perlu sampai harus 1 jam setengah dalam khutbah. Makanya perlu diingatkan, panitia perlu ingatkan khatib, nyo tengku 45 menit nyo paling trip. Perlu diingatkan. Lewat 45 menit jangan salahkan panitia. Kalau ada botol aqua melayang, itu sampai begitu harus diingatkan. Kadang-kadang lupa diri, bang. Padahal jamaahnya, apalagi kita solat misal di luar, dibakar oleh matahari, itu harus pintar-pintar membaca keadaan. Jadi itu tentang kalimat fassalli li rabbika wanhar, suruhan Allah untuk berkorban. Allah yang suruh berkorban. Kenapa Allah suruh berkorban?
Karena itu adalah bahagian daripada mensyukuri nikmat sekaligus bahagian daripada membuktikan cinta. Mensyukuri nikmat dan membuktikan cinta. Kita ini diberi nikmat oleh Allah banyak. Hampir seluruh keadaan kita nikmat. Diberi miskin pun itu nikmat bagi yang faham. Karena miskin adalah salah satu jalan pintas menuju surga. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa memahami maksud Allah. Kalau bagi kita yang bergaji diberi kekayaan harta, maka lebih kepada syukur dan buktikan syukur itu. Wa amma bi ni'matika wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dengan nikmat Tuhanmu nampakkanlah. Nampak itu balaslah, kata Allah. Makanya salah satu daripada kemarahan Allah ketika orang tidak bersyukur di atas nikmatnya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, janganlah kita menjadi salah satu golongan daripada itu. Lalu kemudian kelebihan kurban yang menjadi anjuran, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Nabi mengatakan, ma amila ibnu adam amalan yawman nahri ahabbu ila Allah ta'ala min iraqatid dam. Kata Aisyah bahawa Rasulullah mengatakan tidak ada amalan anak Adam yang lebih hebat dan lebih dicintai Allah di hari-hari nahar kecuali menyembelih. Hari nahar itu empat hari, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, dimulai dari hari raya sampai hari raya keempat. Apa kata Nabi? Tidak ada amalan yang lebih hebat kecuali orang yang menyembelih. Jadi Bapak Ibu mau salat tahajud di 4 hari itu sampai 1000 rakaat, mau salat duha 2000 rakaat, mau sedekah sampai melebihi kurban, tetap yang lebih hebat adalah perjuangan orang yang berkorban. Bapak Ibu, sedekah untuk semua saudara di hari raya mencapai 7 juta, tapi kurban nggak ada. Maka di sisi Allah yang lebih dicintai adalah mereka yang berkorban, walaupun hanya mengeluarkan sekitar 3 juta, itu sudah selesai semuanya, sudah selesai ongkos potong, beli plastik macam-macam. Kita tadi sedekah 7 juta, lalu kita bilang sama orang, saya memang nggak ada kurban, tapi saya sedekah 3 kali dari kalian. Nah, ini karena tidak ikut mengaji, tidak faham fadilah amal. Ada waktu-waktu tertentu yang Allah lebih suka amal ini, maka lakukan amal ini. Jadi jangan kita yang menentukannya, Allah yang punya surga, maka biarkan ikuti petunjuk Allah. Sama kita waktu belajar qasar salat, ingat kembali waktu kita belajar masalah qasar salat. Dalam perjalanan itu kita turun dengan syarat-syarat yang sudah tercukupi, melebihi 90 km, lalu kemudian bukan perjalanan maksiat, lalu kemudian sudah lewat dari batas tapal kampung kita. Ketika turun untuk solat duhur, kan kita sudah bahas mana lebih utama, solat duhur 4 rakaat atau memendekkannya menjadi 2 rakaat. Dan ternyata semua jawaban para ulama adalah memendekkan 2 rakaat. Itu lebih utama. Kenapa? Karena itulah petunjuk Nabi. Jadi jangan merasa bahwa yang 4 rakaat lebih hebat daripada yang 2 rakaat. Itu pakai logika kita, bukan keinginan Allah. Nabi sudah beri petunjuk, cukup 2 rakaat. Jadi kalau ada yang ringan, kenapa harus melelahkan diri dengan yang banyak, yang tidak ringan? Nah, ini begitu juga. Kalau sudah masuk hari raya dengan hari tasyrik, itu amalan yang paling dicintai itu kurban. Nanti ujungnya sedekah juga. Kalau kurban itu kan ujungnya sedekah juga. Maka jangan sampai enggak kurban tapi membuat sedekah-sedekah lebih hebat daripada kurban. Dapat pahala sedekah tapi tidak masuk kategori yang memenuhi kriteria yang dicintai Allah di hari-hari itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu yang perlu difahami pertama. Kemudian Nabi sambung, saking hebatnya orang berkorban, innaha la ta'ti yaumal qiyamah, semua binatang kurbanmu akan datang di hari kiamat. Bikuruniha, tanduk-tanduknya, wa adlafiha, kuku-kukunya,
wa ash'ariha, dengan rambut-rambutnya, bulu-bulunya. Kenapa Nabi katakan itu? Dia akan menjadi saksi untuk orang yang berkurban. Jadi salah satu pembela kita di hari kiamat adalah kambing, sapi, unta. Oleh kerana itu ketika ibu-ibu kalau ada masuk kambing ke halaman rumah, itu jangan terlalu emosi. Bisa jadi mereka lah yang akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Jangan sampai dilempar batu di mukanya, bisa jadi dialah penolong kita. Jadi ini binatang. Kadang-kadang kita tidak faham mereka itu datang hanya untuk membela kita di hari kiamat. Bagi yang mengorbankan mereka, kan nggak nyambung itu Pak. Nggak dapat, sebab akibatnya nggak dapat. Karena mereka kita sakiti, kita potong, kita sembelih. Secara logikanya begitu, kita sembelih, kita sakiti, kita tek-tek. Tapi kok datang membela orang yang mentek-teknya, kan begitu, membela orang yang menyembelihnya, kan nggak nyambung sebab akibatnya. Yang nyambung itu yang kita buat baik, dia balas baik, itu nyambung. Ya. Ini semua adalah perihal karena ketaatan. Makanya saya sering nanya di mana-mana, ni ibu-ibu kalau disembelih sama suami, apakah ibu akan datang di hari kiamat membela suami? Tak akan. Bapak-bapak ni yang kemudian mungkin ketahuan ternyata punya isteri di Medan satu lagi, lalu disembelih oleh isteri malam-malam hari, apakah bapak akan datang membela isteri yang menyembelih bapak? Tidak. Malah menuntut. Tapi Masya Allah binatang ni sudah kita sembelih, datang bela kita. Kenapa? Karena mereka tahu kita menyembelih mereka bukan karena kebencian, tapi karena ketaatan kepada Allah. Maka Allah lah yang mengatur skenario itu. Maka jangan ragu-ragu untuk berkurban. Ada orang hari ini mengira sia-sia, untuk apa kita kurban, habis peng. Kita ini baru menyesal ketika mati. Sama kayak mahasiswa, itu sebelum ujian sudah kita kasih tahu, ini finalnya halaman ini, tolong belajar, jangan begini, jangan begitu, jangan nyontek macam-macam. Sudah keluar nilai tidak lulus, baru telepon dosen, Pak, mohon izin Pak, bolehkah kami diulang ujiannya, bolehkah kami begini, tolonglah Bapak begini. Dulu yang kita bilang itu apa? Setelah enggak lulus baru minta. Begitulah keadaan kita Pak. Jadi ketika ditanya ada rencana kurban, hai tapi kile, enggak tahulah, nantilah kita lihat, saya musyawarah sama isteri. Jadi kadang-kadang kalau isteri salihah sering ikut ngaji itu sangat mendukung. Kalau istrinya tidak salihah, kata isteri jangan dulu bang, kita banyak urusan, kipas angin rusak, AC belum servis, garasi mobil belum selesai, keramik belum sempurna, kamar mandi perlu kita tambah satu. Itu sudah 20 tahun nggak pernah kurban. Gara-gara apa? Bisikan syaitan. Jadi merasa nggak ada manfaat, lebih manfaat kipas angin, lebih manfaat ini. Ini Pak, benda-benda ni kalau nggak ada hubungan dengan agama nggak akan datang membela kita. Tapi kurban dipastikan datang. Itulah amal saleh. Sayangnya kita habis mati baru minta lagi sama Allah, ya Allah bangkitkan aku. Ini semua yang ada di bawah kita Pak, di bawah tanah ni sekarang, ya, di alam yang berbeda, di alam barzakh, semua yang tidak kurban, yakinlah berdasarkan ayat dan hadis, semua mereka meminta kembali ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, izinkan kami kembali ke dunia untuk kembali beramal saleh dengan apa yang pernah kami tinggalkan. Itu teriakan orang di dunia, di alam sana, untuk minta kembali supaya mereka bisa beramal saleh. Kenapa? Penyesalan. Ini mendekati hari raya kurban, semua berteriak-teriak, ya Allah izinkan kami sebentar, izinkan kami sebentar. Enggak ada lagi. Maka kita yang hari ini masih berada di atas tanah, jangan sampai terjadi. Setiap tahun disunnahkan untuk berkurban. Lalu Nabi sambung, wa innad dam la yaqa' min Allah azza wa jalla bi makanin qabla yaqa' 'ala al-ard. Saking hebatnya lagi orang kurban, sampai darah yang menetes dari binatang kurban ketika disembelih sebelum sampai ke tanah, pahala kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi darah itu kan cepat mengalirnya, tapi sebelum sampai ke tanah, pahala sudah tercatat di sisi Allah.
Bapak Ibu, kita kalau salat itu pahala kita itu belum dicatat sampai diseleksi oleh Allah sudah makbul atau belum. Karena salat kita habis salat itu diseleksi dulu. Ya, diseleksi khusyuk, rukun cukup, syarat sah salat cukup, ya, baru dimakbulkan. Maka Nabi mengatakan pahala salat itu kita itu cuma dapat 1/10, 1/9, 1/7, 1/6, 1/5. Paling banyak kata Nabi dapat 1/2, setengah. Dalam hadis yang sahih. Kenapa? Susahnya mencapai khusyuk. Banyak kita urusan dunia yang masuk dalam kepala. Nanti setengahnya lagi di mana dibantu? Kalau ada solat-solat sunnah qabliyah ba'diyah. Nanti di akhirat dibantu dengan adanya solat-solat qabliyah dan ba'diyah. Itu solat. Ramadan juga begitu. Itu begitu diangkat enggak langsung dimakbulkan, tapi diseleksi. Ya, karena orang yang enggak cukup syarat batal, enggak diterima Ramadannya. Kan sudah Nabi bilang, "Wa man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang puasa Ramadan lalu tidak meninggalkan perkataan bohong atau perbuatan bohong, maka Allah tidak akan perlu amalnya, ya, enggak perlu dia puasa. Itu menunjukkan apa? Ramadan belum tentu diterima. Haji juga begitu, belum tentu mabrur. Tapi kurban, apa kata Nabi? Sebelum sampai darah itu ke tanah, amal kita sudah tercatat. Asal jangan pakai harta haram, kurban, asal jangan pakai harta haram dan diniatkan untuk Allah, bukan untuk ratu pantai selatan, itu pasti diterima. Walaupun yang kurban tidak salat. Nah, Bapak Ibu, walaupun yang kurban tidak, kalau kita pikir Pak, urusan kurban kita banyak kali berhubungan dengan orang yang enggak salat. Kita kadang-kadang suruh beli kambing. Mungkin panitia bukan panitia masjid, mungkin panitia kampung, mungkin di antara panitia enggak salat. Beli kambing punya kita. Waktu beli sama orang pelihara kambing juga tidak salat. Jadi kan kadang-kadang orang pelihara lembu, orang cit, sampai binatang itu aja bingung, yang lemoso sebenarnya. Kah belum? Banyak Pak, orang pelihara itu enggak salat. Yang pelihara lembu waktu maghrib masih bersama lembu, Pak. Apa lihat bukti tiap hari, enggak usah jauh-jauh, dekat dengan kita di sini, Pak. Enggak pernah tahu itu. Tapi jual lembu untuk kurban, udah enggak salat. Sudah berapa orang berhubungan? Sudah 2 model enggak salat. Nanti waktu itu kita suruh sembelih sama orang yang tidak salat. Puncaknya yang punya kurban pun enggak pernah salat. Pertanyaannya, diterimahkah kurbannya? Hampir dilingkari oleh orang-orang yang tidak salat. Ternyata dalam fikih kurban enggak ada syarat bahwa yang punya kurban harus salat. Maka Nabi mengatakan, sebelum darah menetes, kurbanmu telah diterima oleh Allah. Yang masalahnya nanti, yang enggak salat ni ditunggu Allah, enggak taubat juga di akhirat. Ketika ditanya tentang salat enggak ada atau tidak beres, maka tidak diterima amal yang lain. Nanti sekarang ditunggu oleh Allah. Kalau dia salat diterima. Jadi yang dipending oleh Allah semuanya diterima. Begitu hebatnya kurban. Jadi enggak ada seleksi yang banyak. Karena itu di ujung hadis Nabi mengatakan fatibu biha nafsan, maka bersemangatlah engkau untuk berkurban. Itu anjuran Nabi yang sudah mendorong kita, bersemangatlah engkau untuk berkurban. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu tentang anjuran berkurban. Kemudian apa hukum kurban? Hukum kurban itu ada sedikit perbedaan pandangan. Menurut mazhab Hanafi wajib. Menurut mazhab Hanafi wajib. Dengan dalil pertama kalimah Allah fashalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau lalu menyembelihlah. Kalimat wanhar, menyembelihlah, itu adalah kalimat amar, perintah. Jadi mazhab Hanafi mengatakan kalau Allah mengatakan model amar begitu berarti wajib. Itu pandangan mazhab Hanafi. Yang kedua,
dalil beliau yaitu hadis Nabi riwayat Ahmad, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Hadis Nabi menyebutkan man wajada si'ah, barang siapa yang tidak sempat, barang siapa yang diberikan kelapangan harta, ya, yang diberikan kelapangan harta, lam yudahi, tidak juga mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musalla kami, kata Nabi. Ya. Siapa yang diberikan kelapangan harta, maksudnya gaji ada, lampuh luah, nehun ada beberapa hektar, ya, tambak ada berapa hektar. Tiap bulan yang para PNS dapat gaji minimal gaji pokok 3,5 juta, kena tunjang sampai 7 juta. Itu belum lagi dana macam-macam, remon, apalagi tukin, paling macam-macam Pak, yang PAK, PUK, KUP, PKU, PKI, macam-macam. Tiap bulan dia bisa hidup, dia punya uang. Apa kata Nabi? Kalau engkau diberi kelapangan harta, artinya engkau mampu, tidak juga engkau berkurban, jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Bahasa jangan dekat dengan musalla kami, para ulama menterjemahkan kebencian Nabi. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan, kalau bisa kau keluarkan engkau dari list umatku, kau keluarkan. Maka ini kata Imam Hanafi, enggak mungkin Allah mengancam pada sesuatu yang sunnah, karena kalau yang sunnah dilakukan boleh berpahala, enggak dilakukan pun tidak mengapa. Pasti Allah mengancam, Nabi pasti mengancam pada sesuatu yang wajib. Kalau wajib ditinggalkan dosa, makanya muncul ancaman. Makanya Imam Hanafi mengambil kesimpulan bahwa hukum kurban itu wajib. Makanya Pak, negara-negara bermazhab Hanafi itu kalau musim kurban Pak, Masya Allah, luar biasa kurbannya. Saya punya teman-teman Afghanistan, Pakistan, Turki yang bermazhab Hanafi. Itu mereka cerita kalau kurban, kalau hari raya kurban itu semua mereka benar-benar rata-rata semua kakak kurban, karena sudah sampai pada level wajib ketika dianggap mampu. Jadi Bapak Ibu ya Allah muliakan, ini menurut pandangan mazhab Hanafi. Nah, bagaimana menurut pandangan jumhur ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali? Menurut jumhur ulama, kurban itu sunnah muakkad, tidak sampai pada level wajib. Kenapa begitu? Karena ada qarinah. Kalau dalam usul fiqh ada qarinah, ada petunjuk lain yang memalingkan makna wajib. Di antaranya hadis-hadis. Contoh hadis dari Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ra'aitum hilala Zulhijjah," kalau engkau sudah melihat awal bulan Zulhijjah. Awal bulan Zulhijjah maksudnya sudah hilal. Kalau engkau sudah masuk awal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahi, barang siapa yang ingin berkurban. Jadi kalimat arada menunjukkan Nabi ingin mengatakan yang mau kurban. Di situ para jumhur ulama pegang, Nabi enggak bilang yang wajib kurban, Nabi bilang yang mau kurban. Nah, di situ dipalingkan makna wajib menjadi sunnah. Lalu disambung oleh Nabi, siapa yang pingin kurban, merencanakan kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka tahanlah mulai dari 1 Zulhijjah. Sunnah hukumnya menahan diri untuk tidak mengganggu kuku dan bulu-bulu. Bapak, Ibu yang sudah ada rencana berkurban, walaupun belum beli kurbannya, tapi sudah ada rencana nih, mulai dari hari Senin Maghrib, ya, mulai dari urus Senin Maghrib ya Pak, karena Maghrib itu hitungan masuk hari baru.
Berarti tanggal 20 ini ya, 1 Zulhijjah itu masuknya hari Senin tanggal 19. Senin maghrib itu sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah kalau nggak ada perubahan berdasarkan ru'yah. Semua yang sudah merencanakan kurban sunnah untuk tidak mengganggu lagi kuku. Jadi jangan lagi potong kuku. Juga rambut, bulu-bulu, semua bulu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Jangan ganggu. Siapa yang jangan diminta jangan mengganggu bulu dan kuku? Binatang kurbannya atau pemilik kurbannya? Pemilik. Kalau kurban nggak penting karena mereka di ujungnya juga mereka akan dikurbankan. Ya, apalagi mereka memang makhluk berbulu. Maka kita pemilik. Apakah kalau bapa yang memiliki kurban, apakah ini berlaku untuk satu keluarga? Tidak. Hanya untuk yang memiliki kurbannya. Jadi kalau dalam satu keluarga ada si bapa saja yang kurban, maka suami saja yang melakukan sunnah ini. Maka oleh karena itu hari Senin pagi itu waktu terakhir untuk bersih-bersih. Yang ibu-ibu yang mau cukur kumis, cukur jenggot, itu hari Senin pagi. Semuanya bersih-bersih. Yang mau potong rambut persiapan hari raya, potongnya tanggal 19 atau akhir Zulqa'dah. Sekarang setelah itu jangan ganggu lagi. Kapan berakhir? Sampai disembelih, selesai disembelih hewan kurban kita. Jadi kalau disembelihnya di hari raya pertama, berarti habis disembelih, dapat kabar sudah selesai, langsung boleh bersih-bersih. Kalau disembelih di hari raya keempat, tahan lagi 3 hari lagi. Walaupun mau tidak mau, itu sebaiknya dijaga, karena ini makruh melakukannya. Namun walaupun begitu tidak sampai pada haram. Kenapa disuruh begitu oleh Nabi? Imam Syafi'i langsung membuat komen bahwa tujuannya adalah supaya semua rambut kita, bulu-bulu, semua kuku-kuku ikut bersaksi di hari kiamat dengan keadaan kita karena berkurban dan taat pada sunnah Nabi. Makanya orang Pak kalau nggak sempat bersih-bersih di hari akhir Zulqa'dah, itu tampilannya hari raya memang semak. Rambut lumayan gondrong, kemudian kumis sudah turun ke bawah, jenggot berserakan, taring gigi muncul, macam-macam bisa terjadi. Kalau istri-istri, kalau yang punya kurban tak sempat lakukan apa-apa, itu nanti kan 10 hari itu nunggunya itu, 10 hari. Itu bisa berubah jadi kuntilanak itu kalau nggak sempat bersih-bersih. Ya. Maka ini salah satu sunnah. Namun di hadis ini ingin dikasih tahu tentang bahwa kurban itu sunnah muakkad karena Nabi mengatakan yang ingin. Kemudian ada asar sahabat yang menyatakan bahwa Abu Bakar wa Umar kana la yudhahiyan. Abu Bakar dan Umar tidak berkurban, pernah tidak kurban dalam setahun. Tujuannya adalah supaya memberi pemahaman bagi orang bahwa kurban itu tidak wajib. Karena kalau kurban itu wajib, pasti Abu Bakar dan Umar tidak akan meninggalkannya. Nah, jadi kesimpulannya, kurban itu sunnah muakkad, bukan sunnah biasa. Karena tadi walaupun sunnah, tapi ada ancaman Nabi tadi. Nah, ancaman Nabi itu yang menyebabkan sunnah itu naik, bukan sunnah biasa itu sunnah muakkad. Sangat-sangat dianjurkan kurban, mendekati wajib. Makruh hukumnya meninggalkan kurban bagi yang mampu. Makanya dicatat oleh semua ulama, wa yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Makruh hukumnya meninggalkan kurban bagi yang mampu. Imam Syafi'i menambahkan, pada setiap pribadi minimal sunnah kurban seumur hidup sekali, minimal. Setiap pribadi minimal seumur hidup sekali, itu minimal sekali. Dan itu disebut sunnah ain, dan dia menjadi sunnah kifayah ketika berhubungan dengan keluarga, yaitu ketika satu keluarga
hendaknya setiap tahun ada satu yang berkurban kalau mampu. Kalau satu berkurban, maka gugurlah bagi yang lain. Ini contohnya begini. Ada orang yang tidak menikah, maka bagi dia seumur hidup sekali minimal harus ada kurban. Yang sudah menikah, tadi sebelum menikah enggak pernah kurban. Begitu sudah menikah, maka paling kurang dalam satu keluarga ada yang berkurban kalau mampu. Kalau satu orang berkurban, contoh suami, maka istri, anak-anak gugur kesunahan berkurban. Arti gugur dengan suami saja sudah okey. Nanti pahalanya itu bersyarikat untuk satu keluarga. Jadi jangan khawatir hanya seakan-akan suami yang dapat pahala. Tidak. Pahala bersyarikat untuk satu keluarga. Berdasarkan hadis Nabi ketika mengorbankan kibas, bukan sapi Pak, kibas, beliau berdoa, Allahumma haza anni, ya Allah ini dariku, wa an ahli, dan dari keluargaku, wa an ummati man lam yudahi, dan dari umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi Nabi minta kibas ini diberikan pahalanya kepada keluarganya, kepada dirinya, keluarganya. Keluarga Nabi Pak, keluarga besar, istri aja 11. Dan kepada umatnya yang tidak mampu berkorban. Jadi itu dalil menunjukkan pahala bersyarikat untuk satu keluarga. Belum lagi ditambah hadis yang lain, ada seorang laki-laki menghadap Nabi membawa seekor kibas. Lalu dia mengatakan ke Nabi, ya Rasulullah, ini satu kibas dariku, kuniatkan untuk keluargaku. Apakah boleh? Nabi, boleh, kata Nabi. Makanya tidak perlu minta suami untuk pindah-pindahkan nama. Tahun ini nama suami, tahun depan nama istri, tahun depan nama anak-anak. Ini anggapan ini karena ada dua pemahaman. Pertama, pemahamannya siapa yang kurban dia saja yang dapat pahala, sehingga istri merasa tidak nyaman, seakan-akan tidak diberi pahala. Maka istri minta, bang, abang enak dah dapat pahala, kami enggak dapat, pakailah nama kami itu tahun ni. Muncullah nama istri, wang suami. Ini anggapannya supaya dapat pahala istri, karena tahun yang lalu suami dah dapat pahala, istri minta pahala tahun ni, pakai nama istri, wang suami. Lalu kata istri, anak-anak kita itu kayak mana tu yang 10 orang lagi, mereka juga perlu pahala, pindahkanlah nama. Jadi tahun depan nama anak pertama, anak kedua, sampai anak bayi dipindahkan nama. Demi apa? Agar terdistribusi pahala. Kalau satu orang istri 10 orang anak, tahun keberapakah kembali pahala ke suami itu? Satu istri 10 anak, tahun keberapa balik pahala ke suami Pak? Tahun ke-12 baru balik lagi. Kalau itu kita jadi suami Pak, kita bangai atau tidak Pak? Wang kita, hampir tiap tahun wang kita, enggak dapat pahala selama 11 tahun kalau seandainya cara itu berfikir. Tahun ke-12 baru dapat pahala lagi. Makanya jangan khawatir, pahala itu disepakati oleh semua berdasarkan dalil. Pahala bisa bersyarikat untuk satu keluarga. Yang enggak boleh bersyarikat pada jumlah kambingnya. Artinya enggak boleh 2 orang pada satu kambing. Jadi ibu-ibu tugasnya bagi yang tidak mampu, dorong suami untuk kurban. Bang kurban, abang aja kurban. Oh enggak cukup, ibu tolong tanya sama suami, berapa enggak cukup? Sekitar 2,5 juta lagi enggak cukup. Nyen kan enggak cukup, si hanapenya. Dia enggak cukup 100, 200, 500 enggak cukup. Ini 2,5 juta. Bagus istri yang kurban. Kalau ada uang, setiap orang suruh kurban tiap tahun. Kalau ada uang, istri punya uang, kurban. Anak-anak semua kerja, kurban. Suami kurban, itu tiap tahun. Kalau enggak ada, baru berlaku dalam satu keluarga paling kurang ada satu yang kurban. Dan ini langsung Nabi yang mengatakan,
Dalam hadis dari Mihnaf bin Sulaim, Nabi mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia," kata Rasulullah, "ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah." Dalam setiap keluarga hendaknya setiap tahun ada kurban. Dalam satu kakak sebaiknya, kata Nabi, setiap tahun ada kurban. Nah, jadi ya, kayak manalah caranya itu satu keluarga itu kalau bisa ada kurban. Kumpul-kumpul uang boleh enggak untuk satu kambing? Boleh, tapi waktu diniatkan tetap di atas nama satu orang. Pahala dapat bersama. Maka perlu kerjasama suami istri. Itu anggapan pertama. Jadi enggak perlu pindah nama. Yang kedua, anggapan kedua adalah menjadi kenderaan. Jadi kurban karena dianggap menjadi kenderaan. Istri mengatakan kepada suami, "Bang, abang sudah ada kenderaan, kami yang belum, untuk meniti titian sirat. Abang enak udah ada kambing untuk bisa jalan di atas titian sirat. Kami sama anak-anak kayak mana nasib? Udah abang tinggalkan di dunia bertahun-tahun, abang tinggalkan lagi di akhirat." Sehingga istri minta pindah nama supaya ada kenderaan untuk naik di atas titian sirat. Lalu dipindahkan nama ke anak-anak supaya anak-anak ada kenderaan. Begitu percakapan orang awam. Jadi orang awam selalu bilang, "Hana kenderaan lom, kununjuk kenderaan ke anakku." Begitu kata orang awam. Perlu saya informasikan bahawa hadis tentang menjadi kenderaan itu ada, namun derajatnya dhaif jiddan, lemah sekali. Rasulullah mengatakan, "Istafrihu dhahayakum fa innahu matayakum yaumal ala sirat." Perbaguslah kurbanmu karena dia akan jadi kenderaanmu di atas titian sirat. Itu hadis dhaif jiddan, lemah sekali. Kemudian yang kedua, kata para ulama, kalaupun yang dimaksud menjadi kenderaan itu bukan naik di atas kenderaan kambingnya, tapi kurban menjadi salah satu fasilitas jembatan untuk bisa meniti titian sirat dengan secepatnya. Karena dalam hadis yang lebih kuat, Nabi mengatakan begini, meniti titian sirat itu tergantung amal. Kalau amalnya banyak, sedikit dosa, itu bisa terbang seperti kilat, melesat. Atau Abu Bakar dan sahabat-sahabat itu melesat seperti kilat menuju ke pintu surga dari awal titian. Lalu level di bawahnya terbang seperti burung, kata Nabi. Level di bawahnya berlari seperti kuda. Level di bawahnya berlari seperti laki-laki berlari. Level di bawahnya berjalan biasa. Level di bawahnya baru merangkak. Tergantung amal. Makin banyak kita kurban, makin banyak amal, semakin cepat kita melangkah ke titian surga. Tergantung amal tadi. Jadi logikanya seharusnya bukan naik ke atas kambing. Ini kan sudah seperti kita rental mobil, Pak, kalau itu cara berpikir. Walaupun bisa saja terjadi, kan? Jadi kalau kita patungan satu sapi 7 orang, kayak mana tu, Pak? Berarti kita 7 orang naik sapi. 7 orang naik sapi kita. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau keluarga itu bukan orang yang semuanya berada, cukup kepala keluarga yang kurban. InsyaAllah, izin Allah, tidak perlu ada keraguan, pahala tetap semua dapat. Sampai Imam Malik itu menuliskan, yang dapat itu ring pertama. Yang dapat itu ring pertama, yaitu istri, suami, anak-anak, orang tua, itu dapat pahala. Kemudian orang yang ditanggung nafkah, kita tanggung nafkah keponakan, dia yatim, dia pun dapat pahala dari kurban kita. Kemudian orang yang tinggal bersamanya, man sakana ma'ahu, yaitu orang yang tinggal bersamanya. Ada pembantu tinggal bersama kita. Pembantu itu mungkin ya nenek-nenek tua, enggak ada lagi keluarga, tinggal bersama kita, enggak ada hubungan darah. Ya,
Kadang-kadang kan ada yang mudah tipu begitu, Pak. Ni ada pembantu di rumah tinggal bersama kita. Ya. Itu juga dapat pahala. Segitunya Imam Malik menuliskan tentang syarikat pahala. Jadi itu anjuran untuk berkurban ya, pada yang mampu. Dengan begitu kita harus tahu ukurannya yang disebut mampu itu bagaimana ya. Imam-imam mazhab menuliskan kategori mampu yang menyebabkan benci Allah dan Nabi kalau enggak kurban. Maka yang disebut mampu menurut mazhab Hanafi, karena mazhab Hanafi tadi mengatakan kurban itu wajib. Kalau menurut Hanafi yang sudah mempunyai 200 dirham, 200 dirham, yaitu nisab zakat. Itu nisab zakat berdasarkan mereka, dan ini pandangan mazhab Hanafi. Yang sudah punya uang sebanyak 200 dirham, itu sudah wajib zakat, sudah wajib kurban. Dan sekarang jumhur ulama yang mengatakan sunnah muakkad. Bagaimana pandangan yang disebut mampu? Menurut mazhab Malik, yaitu allazi la yahtaju ila samaniha li amrin daruri. Orang yang sudah punya uang untuk beli kurban dan tidak butuh lagi uang itu untuk kebutuhan primer. Ada uang 2,5 juta, 2,600,000 untuk beli kurban. Dia enggak butuh lagi uang 2,600,000 itu untuk kebutuhan primernya. Beras sudah ada. Ya, apalagi nanti awal bulan keluar gaji lagi. Aman, dia aman. Dia keluarkan uang itu, dia aman. Itu mampu dalam mazhab Malik. Dalam mazhab Hambali, yang sudah punya uang untuk beli kurban, maka dia disebut mampu. Mazhab Hambali mengatakan ada uang seharga kambing, ya, maka dia disebut mampu. Syafi'i lebih tegas lagi. Nah, kita yang beramal dengan mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i lebih tegas lagi menyatakan siapa yang disebut mampu dan makruh kalau enggak kurban, yaitu man yamliku samanaha zaidan an hajatihi wa hajatin man ya'uluhu ayyaman 'id wa ayyamat tasyriq. Yang disebut mampu adalah orang-orang yang sudah punya harta untuk membeli seekor kurban, ada uang untuk beli seekor kurban, lalu kemudian dia punya uang yang tersisa, masih ada uang lain untuk menghidupi dirinya dan keluarganya sampai ke hari tasyrik yang terakhir. Jadi batasan mazhab Syafi'i bukan punya uang untuk bisa hidup di bulan itu, tapi masih ada sisa uang untuk bisa hidup sampai hari raya keempat. Ada uang di ATM 5 juta. Kurban Pak 2,600,000. Nanti urusan tetek bengek segala macam menjadi 3 juta. Berarti sisa 2 juta. 2 juta itu cukup untuk bisa hidup sampai hari raya yang keempat? Kalau yakin bisa, minyak goreng sudah ada, beras sudah beli, gula sudah cari-cari hari ini di pasar murah. Hari ini rencananya semua mau pergi untuk cari-cari minyak dan pasar murah. Katanya kabarnya di pasar ada pasar murah di lapangan Hira. Nah, seyakin sampai hari raya keempat. Ini hari raya tanggal 29. Dia yakin masih bisa hidup sampai hari raya keempat. Apa kata Syafi'i? Engkau mampu. Makruh tidak kurban, kata Syafi'i. Itu yang dilaknat oleh Nabi, yang dibenci oleh Nabi. Ya, jangan dekat-dekat dengan musala kami. Maksud Nabi, engkau tidak kuanggap umatku. Sudah punya uang hanakah kurban. Jadi lihat, Syafi'i memberi batasan paling dekat. Ya. Maka kalau kita mengarah ke situ, Pak, kalau mengarah ke situ, kayaknya itu dalam satu komplek, kayaknya kena semua kurban. Ya. Kalau enggak kurban, makruh itu. Makanya sayang dalam satu kampung kita lihat PNS, BUMN. Nanti ada yang kerja di perusahaan ini, perusahaan itu. Nanti ada yang kadang-kadang kerjanya dagang segala macam. Di dalam uang simpanan napeng ke mesti 10 juta, 5 juta ada uang.
tapi enggak kurban. Ini sayang sekali. Ya. Kalau betul-betul tidak mampu, tidak mengapa. Kalau enggak mampu, apa yang bisa kita lakukan? Kalau enggak mampu, ya puasa sunnah dari awal Zulhijjah. Ya, kemudian banyak-banyak zikir, salawat. Nanti waktu sampai di hari raya kurbannya, bagi yang tidak mampu, amalnya adalah penuhi undangan kupon, itu saja. Ya, kan sudah dikasih kupon ke orang miskin tu, datang ambil, udah itu saja. Enggak ada anjuran. Tapi bagi yang mampu, itu jangan sampai enggak kurban. Dalam satu kampung ada 150 kakak. Waktu kita lihat pengumuman di Menasah, berapa orang yang kurban? Nama 20 orang, Ustaz. Alhamdulillah, tahun kemarin cuma 2 orang. Alhamdulillah, tahun ini 20 orang. 20 orang pun belum alhamdulillah kalau melihat kondisi hari ini. Aneh kita ini, untuk akhirat enggak kita kejar. Yang hidup abadi di sana dengan surga Allah enggak kita kejar. Tapi untuk dunia kita kejar. 2.600.000 enggak mau kita kasih untuk Allah. Tapi ganti HP Pak. Hanya ganti nomor seri kita beli. Padahal cuma naik nomor seri. Kita ganti, harga HP 3.300.000 kita beli. Lampu kristal di ruang tamu untuk penyambut hari raya Idul Adha kita beli. Kurban enggak ada. Gorden ganti. Kata isteri, kod trip ke gordennya. Tablo lain ke dia sabah paket. Sabah paket dari ruang tamu sampai ke WC berapa? 5 juta. Beli. Kalau sudah itu beli. Kurban tak ada. Itu kamar mandi saja, itu ganti ini, ganti itu, buat ini, buat itu di ruang tamu macam model, Pak. Ya, plafon nampak sedikit saja curahan hujan membuat hitam ganti. Sekali ganti 5 juta, 10 juta. Ada wang, begitu diminta kurban enggak ada wang. Di sinilah tipu daya syaitan. Di sinilah kita berhasil direngkuh oleh syaitan. Jadi kata syaitan, udah enggak usah kurban. Tahun depan aman tuh, tahun depan aja. Yang penting ini dulu, karena rumah ini kan permanen nih kita tinggal. Kurban kan cuma setahun sekali, enggak ada masalah itu. Ya, dengarkan istrimu, karena istrimu pun salah satu dari keturunanku, kata syaitan. Ini contoh kalau istri keturunan syaitan. Tapi kan enggak ada istri keturunan syaitan. Tapi kalau dia bilang, bang enggak usah kurban lah, kita ganti ini, ganti itu, itu betul keturunan syaitan. Kadang-kadang istri yang mau kurban, suami yang keturunan syaitan. Enggak usah lah pikir itu dulu. Sepeda anak-anak kita belum dapat, itu motor kita harus ganti, ban mobil belum, ini bunga ban mobil udah enggak ada lagi. Macam-macam dalam pikiran. Padahal ini subhanallah diminta setahun sekali, Pak, dijanjikan surga oleh Allah. Inilah yang perlu kita rubah cara. Saking kuatnya suruhan untuk kurban oleh imam-imam mazhab ini, sampai muncul kalimat di antara mereka, Imam Malik, Imam Hanbali menyatakan, walau istata'a yastadin istadan, kalau engkau bisa berhutang lebih dahulu, berhutanglah. Padahal enggak pernah ada bab fikih disuruh berhutang. Berhutang itu enggak baik. Jangan hidup dengan hutang, karena hutang itu bahaya. Enggak bayar, mati, hancur hidup. Bayar terlambat melalui tempo, hancur hidup. Di akhirat diambil amal saleh, ganti hutang. Enggak ada yang aman orang berhutang tu. Mati enggak disalatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang berhutang. Tapi masya-Allah dalam fikih kurban tiba-tiba disuruh hutang. Yang lain enggak pernah. Haji ada disuruh hutang, Pak. Coba baca bab haji. Enggak pernah ada berhutanglah lebih dahulu untuk berhaji. Enggak ada. Berarti kalau enggak ada, ya udah enggak mampu. Begitu kurban, berhutanglah engkau. Kalau mampu membayarnya. Maksudnya ini kan misal contoh, ini PNS gaji tanggal 1, sedangkan hari raya tanggal 29. Bagi para PNS, jangan bilang hanapeng. Padahal nanti tanggal 1 udah keluar lagi itu 7 juta. Disuruh berhutang dulu. Kasih tahu awal bulan long bayar, enggak ada uang saya kurban. Kasih
pinjamkan 3 juta untuk para orang-orang yang mampu bayar. Oh, nggak bayar, dia kita kurbankan. Kalau nggak bayar, itu menimbulkan dosa yang baru. Nah, makanya sampai segitunya disuruh berhutang. Itu apa itu maknanya? Kuat sekali anjuran untuk berkorban, kuat sekali.